Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Nagia, mahasiswi Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Ekonomi Manajerial tentang struktur pasar. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada persaingan dalam perekonomian global. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana persaingan internasional memengaruhi harga-harga di dalam suatu negara. Bagaimana nilai mata uang suatu negara memengaruhi daya saing internasional negara tersebut. Serta bagaimana suatu perusahaan yang kompetitif dalam negara itu menyesuaikan diri terhadap persaingan internasional. Nah, ini dia pembagian dari persaingan dalam perekonomian global. Yang pertama, tentang permintaan dan penawaran domestik, import, dan harga. Perusahaan domestik yang ada di berbagai industri menghadapi persaingan yang ketat di luar negeri. Kebanyakan barang-barang buatan Amerika Serikat saat ini bersaing dengan barang sejenis di luar negeri, di pasar luar negeri. Dan pada gilirannya bersaing dengan barang buatan luar negeri di pasar luar negeri. Seperti baja, tekstil, kamera, mobil, televisi, komputer, dan pesawat terbang. Itu adalah sebagian dari produksi domestik yang bersaing dengan produksi di luar negeri untuk memperoleh dolar dari konsumen dalam perekonomian Amerika Serikat pada saat ini. 2. Nilai tukar dolar dan daya saing internasional perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Pasar tempat ditukarnya sebuah mata uang dengan mata uang lainnya disebut pasar valuta asing. Jadi pasar valuta asing ini bagi suatu mata uang, misalnya dolar Amerika Serikat, terwujud dan dibentuk di berbagai lokasi, misalnya London, Tokyo, dan lainnya. Nah, jadi tempat dolar diperjualbelikan dalam mata uang negara lain. Berbagai pusat moneter internasional ini dihubungkan dengan jaringan telepon dan telex, serta selalu berhubungan satu sama lain. Tingkatan di mana mata uang yang satu ditukar dengan mata uang lainnya disebut nilai tukar. Ini adalah harga sebuah unit mata uang asing dihitung dalam mata uang domestik. Oke, sekarang kita next ke monopoli. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sumber-sumber terjadinya monopoli. Mengkaji bagaimana seorang monopolis menentukan tingkat output dan harga yang paling menguntungkan dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang, serta membandingkan pasar monopoli dengan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, sumber terjadinya monopoli. Monopoli adalah sebuah bentuk organisasi pasar di mana hanya menjual sebuah produk. Padahal produk tersebut tidak memiliki substitusi yang dekat. Jadi, seorang monopolis merupakan representasi pasar dan menghadapi kurva permintaan pasar yang memiliki kemiringan negatif. Tidak seperti perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Seorang monopolis dapat memperoleh laba jangka panjang karena perusahaan lain tidak dapat masuk ke industri. Monopoli merupakan kebalikan dalam bentuk yang ekstrim dari pasar persaingan sempurna dalam spektrum atau jajaran organisasi pasar. 2. Menentukan harga dan output jangka pendek dalam pasar monopoli. Seorang monopolis berbeda sama sekali dengan pengusaha dalam pasar persaingan sempurna. Bertindak sebagai pengambil harga, tetapi dapat menentukan harga produk yang dijualnya. Pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana seorang monopolis menentukan harga untuk meminimkan kerugian dan memaksimalkan laba dalam jangka pendek. Nah, pada bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana seorang monopolis menyesuaikan skala pabrik dan menentukan harga untuk memaksimumkan laba dalam jangka waktu panjang. Karena seorang monopolis adalah penjual tunggal sebuah produk yang tidak memiliki substitusi dekat. Ia menghadapi kurva permintaan pasar atau produk itu yang memiliki kemiringan negatif. 3. Penentuan harga dan output jangka panjang dalam pasar monopoli. Dalam jangka panjang, semua input dan biaya produksi bersifat variabel.
dan seorang monopolis dapat menentukan skala pabrik yang optimum untuk memproduksi tingkat output terbaik. Seperti halnya dalam kasus persaingan sempurna, tingkat output terbaik bagi seorang monopolis ditentukan pada saat P sama dengan LMC, dan skala pabrik yang optimum adalah pada saat kurva SATC bersaing dengan kurva LAC pada tingkat output terbaiknya. Nah, ini dia contoh gambar dari penentuan harga dan output jangka panjang dalam pasar monopoli. Lanjut, 4. Perbandingan monopoli dengan persaingan sempurna. Kita telah lihat sebelumnya bahwa ketika industri persaingan sempurna dalam keadaan keseimbangan jangka panjang, setiap perusahaan berproduksi pada titik terendah kurva LAC-nya dan menentukan harga yang sama dengan titik terendah LAC, sehingga setiap perusahaan memperoleh laba ekonomis 0. Sebaliknya, dalam pasar monopoli, produk tidak akan terjadi pada titik terendah LAC, dan karena perusahaan baru tidak dapat masuk ke dalam pasar, monopolis tersebut juga akan memperoleh laba dalam jangka panjang. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan persaingan monopolistik. Arti dan nilai penting persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik adalah campuran antara persaingan dan monopoli. Unsur persaingan berasal dari kenyataan bahwa dalam pasar persaingan monopolistik, seperti juga dalam pasar persaingan sempurna, terdapat banyak penjual produk yang didiferensiasi dan masing-masing terlalu kecil untuk mempengaruhi yang lain. Unsur monopoli timbul dari produk yang terdiferensiasi, artinya bahwa produk yang dijual oleh setiap penjual agak berbeda dengan penjual lainnya. Namun, kekuatan monopoli yang dihasilkan sangat terbatas karena tersedia banyak produk substitusi yang dekat. 2. Penentuan harga dan output jangka pendek dalam pasar persaingan monopolistik. Perusahaan persaingan monopolistik menghasilkan produk yang terdiferensiasi. Kurba permintaan yang dihadapinya memiliki kemiringan negatif, tetapi karena terdapat banyak produk substitusi yang dekat untuk produk itu, kurva permintaannya sangat elastis terhadap perubahan harga. Elastisitas harga terhadap permintaan semakin tinggi kalau diferensiasi produknya semakin sedikit. Seperti halnya dalam monopoli. Karena kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan memiliki kemiringan negatif dan linear, maka kurva pendapatan margilnya berada di bawah kurva permintaan yang memotong sumbu harga pada titik yang sama dan memiliki kemiringan absolut 2 kali lipat kurva permintaan. Nah, itu dia penjelasan kita kali ini mengenai mata kuliah ekonomi manajerial tentang struktur pasar. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.